Yang tidak bisa diampuni itu kalau berbuat syirik lalu dibawa mati, itu nanti di akhirat tidak diampuni oleh Allah. Kalau dosa selain syirik, ngapunten tadi, ada zina, ya, ada yang lain, ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atani, telah datang kepadaku, atin min rabbi, utusan dari Tuhanku, fa akhbaroni, lalu memberitahukan kepadaku. Apa isi pemberitahuan itu? Annahu, bahwasanya man mata, orang yang meninggal, min ummati, dari umatku, kata Rasulullah, la yusyriku billahi syai'an, terima kasih, yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Qala, lalu ada yang berkata, fakultu, maka aku bertanya, wa in zana wa in saraqah, ya Rasulullah, meskipun ia berzina atau ia pernah mencuri. Qala, Rasulullah menjawab, wa in zana wa in saraqah, meskipun ia pernah berzina atau pernah mencuri. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ini hadisnya agak pendek. Ada hal yang mana ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Kita, tujuan utama kita adalah mencari kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia, utamanya kebahagiaan yang hakiki di surga. Dan orang ini tidak bisa masuk surga apabila orang itu mempersekutukan Allah. Kalau orang itu tidak mempersekutukan Allah, maka dia dijamin masuk surga. Ya. Nah, ada yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah, orang itu tidak mempersekutukan Allah tapi sering berzina? Oh, enggak apa-apa. Sering mencuri, enggak masalah. Sering ngapusi, enggak begitu masalah. Artinya begini, kalau hal yang demikian itu perlu diperjelas. Orang yang tidak mempersekutukan itu sampai di mana, sampai kapan, dan seterusnya. Begini, coba saya baca di Quran ini, saya tuliskan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang mempersekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain itu, lima yasha'u, bagi orang yang dikehendaki. Jadi dalam ayat ini dijelaskan Allah tidak akan, ya, mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Umpama ya, si A berbuat syirik lalu meninggal. Si B ini berbuat syirik, sebelum meninggal dia tobat. Beda enggak ini nanti? Nah, ini persoalannya. Jadi yang dimaksud tidak diampuni dosa syirik itu apabila dibawa sampai meninggal. Kalau dosa syirik tidak pernah diampuni oleh Allah, ya, padahal orang ini sudah bertobat sebelum meninggal,
termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, itu sudah diampuni, Pak. Abu Bakar itu nyembah berhala, Sayyidina Umar itu menyembah berhala, tapi masuk Islam, tobat, ya, dia diampuni oleh Allah, selanjutnya sudah tidak masalah. Yang tidak bisa diampuni itu kalau berbuat syirik lalu dibawa mati, itu nanti di akhirat tidak diampuni oleh Allah. Kalau dosa selain syirik, ngapunten tadi, ada zina, ya, ada yang lain, ada kemungkinan diampuni oleh Allah, karena di sini disebutkan lima yasha'u, bagi orang yang dikehendaki. Kalau Allah menghendaki orang ini, ngapunten, ya, pernah dengar cerita pelacur ini, ya ngapunten, ya pekerjaannya ya dodol daging, Mbak. Ya nih di pasar kalau dagingnya munda, ya dagingnya DE diundakno, ya semacam itu. Nah, ini aja memberikan minum kepada anjing itu mendapatkan rahmat Allah, ya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya, masuk surga, ya. Jadi oleh karena itu, sebelum kita meninggal, kalau kita berbuat syirik, secepat mungkin kita itu menghindar, kita itu bertobat. Ada di kitab Risalatul Muawanah yang kemarin saya tulis, ya, bahwa Abdullah Al-Haddad, ya, pengarang Ratibul Haddad itu menyarankan mau tidur, ya, diantaranya adalah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Menyarankan, ya, ada lain-lain yang dibaca itu, Pak. Yang lainnya ada dibaca. Nah, ternyata kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, supaya kita itu tidak mudah terjerumus kemusyrik, ya, kepada kemusyrikan, maka kita upayakan setiap mau tidur membaca Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Ya, Qul ya kafirun. Cuma ngapunten, nek baca surat ini sampai wudu dhisik, Pak. Engko mari ndelok bal-balan rada ngantuk, ya, terus pindah nang nggone kamar maca kuliah, ganti-entek. Wala ana abitum abatum wala antum wala ana abitum wala antum, ngono terus sae sampai ngantuk soalnya. Ya makanya disarankan wudu dulu, ya. Jadi dosa apapun kalau sudah meninggal, pokoknya enggak syirik, insya Allah masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Maaf, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang berkasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Yang berkasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hanetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolim kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.